Baik Bapak Ibu, baik Bapak Ibu untuk materi yang kedua ini nanti kita bukan hanya sekedar berbicara teori konsep, tapi juga nanti akan ada sedikit praktek ya, bagaimana pemanfaatan teknologi dalam mengelola disiplin positif sekolah ya dengan sistem poin. Nah Bapak Ibu, eh perkenalan saya Alisak ya, saya eh, founder di aplikasi Almas ini. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu tantangan kedisiplinan dan masalah siswa yang sering terjadi di sekolah. Walaupun itu termasuk hal-hal kecil, tapi akan sering kita temui ya Bapak Ibu. Dan contohnya seperti ini. Yang pertama, siswa terlambat ya. Walaupun ini hal yang sepele, tapi ini hampir setiap hari terjadi ya Bapak Ibu. Ada saja siswa yang terlambat, kecuali sekolah yang benar-benar di pusat kota, sekolah yang ini yang benar-benar sangat disiplin itu jarang ya. Itu siswanya kadang-kadang 1 jam sebelumnya sudah datang. Tapi untuk di beberapa daerah kami melihat itu eh, terlambat ya, itu hal yang biasa bagi mereka. Kemudian apalagi tantangannya? Ya, kabur, siswa kabur di saat jam sekolah ya. Kabur ya, bukan hanya di sekolah kita, di film-film sinetron pun ternyata banyak siswa kabur ya. Apalagi Bapak Ibu yang sering kita lihat ini terkait sama pelanggaran disiplin ya oleh siswa. Itu makan saat guru mengajar ya, makan sembunyi-sembunyi ya. Kemudian ada lagi yang paling sering ya, ini adalah pakaian tidak rapi ya, seperti itu. Ini yang mulai agak tinggi tingkatannya, merokok. Ya, satu dua pasti ada hampir di setiap sekolah dan berikutnya adalah membuat kekacauan di kelas, ya, bikin kisruh atau apa ya, ini tantangan disiplin siswa. Dan yang lebih parah lagi ini adalah sampai tawuran ya Bapak Ibu dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, ternyata terjadi pelanggaran kedisiplinan tuh hampir setiap hari ya Bapak Ibu. Walaupun macam-macam ya, walaupun itu tingkatan paling rendah sampai tingkat menengah dan sampai tingkat paling tinggi ya, sampai obat keras ya, apa obat terlarang seperti itu. Lalu apa yang sering dilakukan guru selama ini Bapak Ibu ya? Nanti kita akan berbicara terkait dengan disiplin positif ya. Nah, ternyata kebanyakan guru dalam menanggapi pelanggaran siswa ini eh, yaitu sering menghukum ya. Pertanyaannya apakah dengan menghukum itu dapat menyelesaikan masalah ini ya ataukah ada nilai edukasinya? Dan ternyata yang terjadi Bapak Ibu siswa dihukum karena hari ini terlambat datang dihukum ya lari-lari keliling lapangan atau push up ya. Ternyata besok masih terlambat ya Bapak Ibu ya. Terlambat lagi seperti itu ya. Ternyata mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang seperti itu. Ya, saat kita menghukum, apakah ada konsekuensinya Bapak Ibu? Ya, sekarang lagi viral Bapak Ibu ya. Guru yang menghukum siswa tahu-tahu dilaporkan ya ke polisi ya. Tahu-tahu diminta tuntut ya. Ini ada yang baru, tapi ini untung sudah apa namanya? Sudah damai ya. Diminta 70 juta ini ya. Ini barusan ini 29 Oktober ini. Tapi untung sudah damai ya. Ini guru melerai siswa tahu-tahu dituntut sama orang tuanya. Ah, ya. Terus akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, guru-guru ya kalau sering dilaporkan seperti ini akhirnya ya sudahlah, mau tidak ada disiplin, ada disiplin sama aja ya daripada konsekuensi di penjara. Lebih baik biarkan aja ya. Ini seperti banyak video-video yang sedang beredar ini Bapak Ibu seperti ini. Ya karena guru takut dilaporkan ke polisi akhirnya kedisiplinnya seperti ini. Ya siswa tengkar, siswa merokok. Aduh biarin aja lah daripada nanti dilaporin orang tuanya ya. Ini hanya sarkasme aja ini ya. Ya udah guru cuek-cuek aja daripada melakukan hukuman dan gurunya yang dihukum endingnya maka lebih baik dibiarkan. Itu sarkasme saja ya. Nah, pertanyaannya ini lalu bagaimana ini cara mengantisipasi
kesalahan siswa di sekolah ya terkait sama kedisiplinan otomatisnya. Tentunya walaupun itu apa ya kesalahan ringan ya atau ketidakdisiplinan ringan, tapi kalau dilakukan setiap hari ya Bapak Ibu sama dengan dosa kecil kalau dilakukan setiap hari maka suatu ketika itu hukumannya sama dengan dosa besar Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, salah satu caranya yaitu mencegah pelanggaran disiplin di sekolah yaitu melalui pendekatan holistik ya. Ini harus pendekatannya holistik ya, yang melibatkan siswa, orang tua, manajemen, sekolah semuanya. Salah satunya adalah menerapkan sistem poin serta konsekuensi yang adil dengan disiplin positif ya. Jadi ini sistem poin ini adalah memberikan catatan poin dengan pembinaan ya berupa disiplin positif serta konsekuensi logis dan restitusi ini nanti tindak lanjutnya ya. Jadi sistem ini akan membantu siswa mengerti bahwa setiap tindakan itu ada dampaknya. Jadi sistemnya bukan hukuman, tapi penyadaran, Bapak Ibu. Lalu, eh, what's the next? Jadi salah satu solusinya itu yaitu melakukan pencatatan dengan sistem poin di sekolah dengan tindak lanjut berupa disiplin positif, bukan hukuman, ya. Jadi kita mencatat kesalahan siswa dengan poin angka, ya ada angkanya, tapi nanti ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu adalah disiplin positif ya. Tindak lanjutnya kalau selama ini yang kita pahami bahwa sistem poin itu nanti mereka melanggar berapa terus dihukum ya enggak seperti itu Bapak Ibu ya sistem yang sekarang. Sistem yang baru adalah pemanfaatan sistem poin untuk disiplin positif ya, bukan untuk menghukum siswa. Nah, mengapa kok bukan hukuman Bapak Ibu? Ya, karena hukuman ini hanya memberitahu anak bahwa dia melakukan hal yang buruk. Kamu kamu terlambat, kamu harus keliling lapangan ya. Itu hal yang salah ya. Oh, jadi dia merasa saya buruk ya, saya terlambat seperti itu. Hukuman tidak memberitahu anak apa yang harus dia lakukan sebagai alternatifnya ya. Jadi kadang-kadang memang tidak nyambung ya antara kesalahan dengan hukumannya ya. Kesalahan apa misalkan tidak pakai baju dihukum push up ya, nggak ada kaitannya sebenarnya seperti itu. Juga jadi hukuman ini sangat mungkin tidak masuk akal bagi anak. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir kadang-kadang kita ngasih hukuman tidak masuk akal ya. Tidak ngerjakan PR di setrap berdiri pegang telinga apa kaitannya ya PR sama hukuman seperti itu. Itu tidak mendidik ya sebenarnya Pak Ibu. Nah, lebih parah lagi hukuman biasanya tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan anak ya. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu. Nah, terus apa perbedaan pendekatan disiplin positif dan hukuman? Ya, nah ini Bapak Ibu. Eh, ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Eh, jadi nanti konsekuensi dari pencatatan poin nanti tindak lanjutnya adalah menggunakan disiplin positif ya. Jadi kita lihat dulu pendekatan perbedaan. Yang pertama ini kalau disiplin positif ini memberikan alternatif lain pada anak ya, bukan langsung melarang ya. Kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini ya. Ya, ada alternatifnya Bapak Ibu. Kemudian mengakui dan menghargai upaya anak dan tingkah laku mereka yang baik ya. Nah, kalau hukuman menanggapi perilaku negatif anak dengan cara yang kasar seperti itu ya. Jadi kita harus mengakui bahwa itu tindakan yang salah. Kamu juga punya sikap-sikap baik, lebih baik fokus ke sikap baiknya ya, tidak melakukan kesalahan-kesalahan kedisiplinan seperti ini. Nah, berikutnya yang nomor tiga ini pendekatan disiplin positif. Ini anak menaati peraturan apabila mereka diajak berdiskusi dan menyetujui peraturan tersebut. Jadi kesepakatan bersama, oke kita sepakat ya, apa seragamnya dimasukkan ya. Nah, beda kalau hukuman. Anak menaati peraturan karena mereka diancam atau diomeli, Bapak Ibu ya. Jadi ini arahnya memang mencari kesadaran diri ya, bukan dengan ancaman atau semacam diomeli seperti itu. Ya. Kemudian untuk pendidikan disiplin positif, konsisten, bimbingan yang tegas ya. Jadi tegas ya. Kalau pendekatan hukum ini mengendalikan, memalukan dan melecehkan ya. Jadi anak tidak garap PR, dihukum berdiri, pegang telinga ya itu sebenarnya
membuat malu siswa, dilihat teman-temannya atau melecehkan ya, seperti itu. Tujuannya kamu harus nurut sama saya seperti itu. Itu sistem pendekatan hukuman. Nah, kemudian untuk berikutnya untuk pendekatan disiplin positif yaitu positif menghargai anak, Bapak Ibu. Jadi anak itu seperti kita sebagai manusia memiliki eh, hargai kita sebagai manusia ya. Nah, kalau pendekatan hukuman, jadi kita merasa kita lebih tinggi dari anak, padahal sebagai umat manusia kita memiliki hak yang sama, walaupun itu anak kecil sekalipun. Dan bahkan banyak pakar-pakar terkait sama bagaimana membesarkan anak itu memperlakukan mereka seperti orang dewasa saat mereka masih kecil, dan mereka akan menjadi orang yang sangat dewasa di saat mereka sudah benar-benar dewasa nanti. Kalau beda halnya kalau kita memperlakukan anak kecil seperti anak kecil, bahkan mereka sudah dewasa, kita kadang-kadang masih memperlakukan mereka seperti anak kecil seperti Bapak Ibu. Nah, berikutnya eh, pendekatan disiplin positif yaitu tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kekerasan apapun. Sedangkan pendekatan hukuman ya, hukuman nih yaitu mengandung kekerasan fisik maupun verbal secara agresif. Ya, itu Bapak Ibu perbedaan. Next. Jadi ada lagi selanjutnya yaitu pendekatan disiplin positif, yaitu konsekuensi logis dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Jadi konsekuensinya logis. Jadi misalkan dia memecahkan barang, konsekuensinya dia harus mengganti ya, seperti itu. Nah, sedangkan pendekatan hukuman konsekuensinya tidak logis dan tidak bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan anak, Bapak Ibu ya. Tidak menggarap PR, maka konsekuensi yang benar yaitu mengerjakan tugasnya ya, atau mungkin diulang 2 kali atau 3 kali atau bagaimana. Sedangkan hukuman kadang-kadang siswa tidak mengerjakan PR, dihukum disetrap atau keliling lapangan atau push up. Itu sebenarnya tidak ada konsekuensi logis ya, tidak ada konsekuensi logis. Kemudian berikutnya anak itu harus berubah ketika perilaku mereka memberi dampak negatif pada orang lain. Ya, ini pendekatan disiplin positifnya. Jadi anak harus berubah ketika perilaku mereka memberi dampak negatif pada orang lain. Itu perlu kita sadarkan kepada mereka. Sedangkan pendekatan hukuman, anak harus dihukum karena memberi dampak negatif pada orang lain. Ya, dan tidak menunjukkan bagaimana mereka dapat berubah. Jadi beda titik fokusnya ya Bapak Ibu. Jadi yang berubah adalah anaknya ya. Kemudian berikutnya yaitu memahami kemampuan, kebutuhan, kondisi, dan tingkat perkembangan individual anak. Ya, jadi ini kita harus belajar lagi Bapak Ibu ya, ilmu perkembangan ya. Nah, kemudian untuk pendekatan hukuman tidak menghiraukan kemampuan, kebutuhan, kondisi, dan tingkat perkembangan individual anak ya. Jadi kadang-kadang ada anak ABK diperlakukan sama dengan anak yang biasa, dia tidak bisa membaca, dianggap tidak mendengarkan gurunya, padahal dia ada kebutuhan khusus seperti itu. Itu sistem hukumannya tidak boleh ya. Jadi kita harus paham dulu eh, kebutuhan dan kondisi ya setiap anak seperti itu. Kemudian berikutnya disiplin positif pendekatannya yaitu mengajarkan anak untuk menanamkan kedisiplinan pada diri mereka sendiri. Ya. Lawannya untuk pendekatan hukuman mengajarkan anak untuk berbuat baik hanya ketika mereka takut dimarahi atau disetrap. Jadi eh, tujuan dari pendekatan disiplin positif ini memang untuk menanamkan kedisiplinan ya, kesadaran ya bahwa kita harus disiplin ya, bukan karena kita takut dimarahi atau takut disetrap seperti itu. Kemudian berikutnya untuk pendekatan disiplin positif yaitu kita mendengarkan dan memberikan contoh ya. Beda dengan yang pendekatan hukum, yaitu secara terus-menerus memarahi anak, ya bahkan walaupun itu pelanggaran kecil sekalipun, ya sehingga mengakibatkan anak tidak menghiraukan kita atau mengabaikan atau tidak mendengarkan kita, Bapak Ibu. Jadi eh, ini jelas beda ya, beda sekali ya pendekatannya. Berikutnya, memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran.
Ya, jadi kamu harus belajar di kesalahan ini, tidak boleh diulang lagi, seperti itu. Itu perlu disampaikan ke mereka. Beda dengan pendekatan hukumnya, yaitu memaksa anak untuk mematuhi peraturan yang tidak logis hanya karena saya mengatakan seperti itu ya seperti itu ya harus nurut. Nah, itu pendekatan hukuman ya. Ya. Kemudian yang terakhir langsung menuju pada permasalahannya yaitu perilaku anak bukan ke diri anaknya. Jadi yang salah itu perilakunya, bukan kamunya yang salah, nak ya. Jadi perilaku yang itu yang tidak benar. Tapi kalau kita menunjuk eh, pendekatan hukuman, masalah itu terletak pada anaknya, bukan pada perilakunya ya. Dengan mengatakan, hei kamu bodoh, kamu salah ya. Berarti orangnya yang bodoh. Beda dengan, oh itu perilaku yang tidak benar. Kamu itu sebenarnya orang baik, tapi perilakunya yang tidak benar, perilakunya harus kita perbaiki. Itu akan memberikan efek dan impact yang berbeda terhadap anak ya, dengan pendekatan disiplin positif seperti ini. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita perlu melaksanakan sistem poin? Ya, jadi sistem poin ini yaitu sistem yang terstruktur, Bapak Ibu. Jadi pengelolaan disiplin seringkali menjadi tantangan ya bagi guru dan menyebabkan tidak adanya standar ya yang konsisten dalam menangani masalah siswa dan catatan tindak lanjutnya. Ya, kadang-kadang kita nggak konsisten ya. Kalau kita lagi mood, ada anak terlambat, ya terus hari ini kita lagi mood ya, lagi bahagia, ini enak cara menyampaikannya. Sedangkan besok kita lagi ada masalah keluarga di rumah, ada anak bermasalah, kita menyampaikannya lebih agak emosi dan berbeda ya konsekuensinya seperti itu. Jadi sistem poin ini membantu memantauan perilaku yang transparan dan perlu keterlibatan orang tua dalam mendukung perkembangan karakter siswa dengan catatan disiplin positif dari gurunya, Bapak Ibu. Nah, siswa juga akan memahami bahwa setiap tindakan kita itu memiliki konsekuensi ya. Saya berbuat tidak baik, maka konsekuensinya tidak baik. Saya berbuat baik, hasilnya saya menjadi juara kelas, saya pinter, saya jadi anak baik seperti itu. Jadi ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan mereka dengan kesadaran diri ya, melalui disiplin positif. Jadi nanti di sistem poin ini ada pencatatan lebih minus ya poin ya, ada poinnya, nilai ya, ada nilainya, dan juga ada tindak lanjutnya ya, seperti itu kesimpulannya. Nah, dampak positifnya dari pencatatan sistem poin ini apa, Bapak Ibu? Ya, jadi kita berharap ya ada peningkatan kedisiplinan siswa secara menyeluruh ya. Kenapa? Karena mereka itu tahu historinya. Oh, saya sudah melakukan kesalahan ini. Selama 1 bulan ada 5 kali kesalahan. Itu kesalahan ringan. Kita tahu ya. Dan itu bisa kita sampaikan ke mereka. Itu sebagai evaluasi diri mereka ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini penurunan kasus ketidakdisiplinan dan kenakalan siswa di sekolah. Ini dampaknya ya, menurut riset ya. Peningkatan kerjasama antar guru, siswa, dan orang tua, dan yang terakhir, proses pencatatan disiplin ini lebih efisien dan mudah ya kalau kita menggunakan sistem poin. Beda dengan misalkan kita melakukan disiplin positif, oke kita sudah punya semangat disiplin positif, tapi masih amburadul ya. Ada laporan dari guru sana masuk siswa A ini apa namanya keluar saat jam saya. Dari sana guru datang, siswa B ini kabur ya, kabur lewat apa lewat gerbang seperti itu. Kita menangannya kalau tidak terstruktur, Bapak Ibu, kita bingung nanti ya, seperti itu. Nah, salah satunya kita akan memanfaatkan teknologi aplikasi yaitu sistem poin Almas ya seperti ini. Oke, saya hanya praktik sebentar terkait aplikasinya. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, kita akan praktik ya tentang aplikasi sistem poin seperti ini. Ya, mohon maaf saya tutup dulu satunya ini. Nah, ini seperti biasa kita jalankan aplikasinya. Jadi sistem kerjanya Bapak Ibu seperti biasa Bapak Ibu sering ikut webinar kami ya. Jadi ini ada menu-menu, ini ada halaman menu utama. Nanti di sini ini halaman utama ya. Jadi di sini itu sudah ada master poinnya Bapak Ibu. Ini daftar poin kedisiplinan. Jadi misalkan ada pelanggaran,
yaitu terlambat satu kali poinnya nanti dua, terlambat dua kali poinnya empat. Kalau sering terlambat langsung dikasih poin 10 Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya untuk poinnya ini di awal-awal masih tidak terlalu digunakan, tapi nanti jika poinnya jumlahnya sudah mencapai angka beberapa angka minimal, yaitu misalkan 20, 50, 100, itu tindakan kita untuk penanganan siswa ini mungkin perlu tindakan yang berbeda, Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa ya, kesalahan kecil, tapi kalau berulang-ulang itu artinya dia sudah cengkal, Bapak Ibu, anak ini sudah nggak nurut, jadi perlu penanganan khusus ya. Dan itu bukan tetap tetap itu bukan hukuman ya, cara penanganan khususnya ya. Mungkin kalau kita tidak mampu kita bisa undang konselor dari luar ya, atau pakar konseling untuk membantu anak ini ya, seperti itu. Atau mungkin anak itu ternyata berkebutuhan khusus, apa, kadang kita kalau ngomong ke anak ABK itu memang susah mereka untuk mengingat-ingat, seperti itu Bapak Ibu. Nah ya, seperti ini ya. Ini terkait sama kehadiran, misalkan sakit tanpa keterangan, meninggalkan kelas dengan keterangan palsu dan lain-lain ya. Ini ada dari yang paling ringan sampai yang poinnya besar-besar seperti ini ya. Nah ini banyak ini template dan ini Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri, bisa dikurangi, bisa diedit dan ini sudah kami rangkum ya. Nanti bisa disesuaikan sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini sudah ada istilahnya daftar ya, daftar kedisiplinan ya. Nanti jadinya siswa itu melakukan kesalahan dengan melanggar daftar ini. Oke, jadi langkah yang pertama kita dalam menjalankan aplikasi ini yaitu menginput data nama siswa ya, semua seperti ini. Ada kelas, nomor induk, nama siswa. Dan ini langsung diinput keseluruhan kelas ya Bapak Ibu. Jadi bisa sampai 2000 data. Data-data itu tinggal kita kopas saja. Bisa dari Dapodik juga kalau mau. Jadi nanti tidak usah apa, nggak usah ketik ya. Jadi klik impor dari Dapodik seperti ini misalkan. Nah, seperti cara tradisional atau cara lama kita juga bisa ketik manual ya, misalkan. Tapi apa juga kalau pakai Excel ya. Kalau punya data absen tinggal di blok aja di apa? Di copy paste. Nah, seperti itu. Ini ya contohnya data sudah masuk. Nah, jadi langkah yang pertama kita siapkan database peserta ya seperti ini. Semua siswa ya, semua kelas. Nah, kemudian langkah yang kedua, eh, setelah kita jalankan, ya kita jalankan. Kemudian dalam perjalanan itu terjadi apa namanya, pelanggaran poin ya Bapak Ibu. Nanti cara ngisinya kita ngisi di sini Bapak Ibu. Jadi lihat dulu ini berbasis nomor induk Bapak Ibu. Jadi nomor induk siswa itu harus benar. Jadi misalkan nomor induk Adinda Azami ya, nomor induk 1003. Maka di sini ditulis di sini. Nomor induk 1003 ya. Nah, kesalahannya itu kita lihat di sini ada kode poinnya. Apa ya? Misalkan meninggalkan kelas tanpa keterangan. Nah, ini kodenya B4 nanti akan keluar di sini B4 ya. Kejadiannya tanggal 2 misalkan. Nama pelapor ini bisa diabaikan. Nah, kemudian untuk tindak lanjutnya ya, Bapak Ibu bisa ketik manual, eh, tapi tetap bukan hukuman ya tindak lanjutnya ya. Misalkan kita ketahuan anak ini meninggalkan kelas tanpa keterangan, terus ketahuan kita atau ketahuan guru lain. Jadi tetap tindak lanjutnya adalah disiplin positif Bapak Ibu. Ini pilih aja ya. Bisa pilih atau bisa ketik sendiri ya sesuai kebutuhan. Misalkan ya kita memberikan konsekuensi logis ya. Konsekuensi logis dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak ya seperti itu. Jadi bisa dipilih dari template atau bisa diketik manual. Ketahuan siswa ini meninggalkan kelas tanpa keterangan. Konsekuensi logisnya nanti ya nilainya berkurang ya. Mungkin ada catatan alfa ya di raportnya. Itu perlu kita sampaikan. Dan tujuannya itu adalah bahwa setiap kegiatan kita itu memiliki konsekuensi ya. Dan yang paling penting adalah siswa itu sadar bahwa ini tidak benar ya. Saya orang baik tapi sifat perilaku saya yang ini tidak benar, itu yang tetap perlu kita kedepankan. Bukan langsung menghukum, kamu
anak tolol nakal ya seperti itu, maaf jangan sampai keluar kata-kata seperti itu sebenarnya hukuman kekerasan verbal ya seperti itu lebih baik tidak kita lakukan. Jadi meninggalkan kelas tanpa keterangan, pilih aja salah satu pendekatan dari disiplin positif apa yang paling cocok untuk anak ini. Ya, kalau sudah, baru kita simpan. Nanti pelanggaran-pelanggaran di sini seperti ini nanti akan di apa namanya ditumpuk Bapak Ibu ya. Kita punya database-nya ya seperti itu. Ya nanti akan tercatat semuanya di sini Bapak Ibu. Ya, sebentar. 1003. Ya, saya mohon maaf untuk saya restart dulu. Mungkin berat ini laptopnya. Jadi Bapak Ibu, jadi sistem kerjanya nanti siswa si A ini akan memiliki histori ya, histori saya berapa kali melakukan pelanggaran dan apa saja yang dilakukan eh, guru terhadap saya dengan tindakan disiplin positif ini untuk menyadarkan saya seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, ini mohon maaf ini lagi hang ya Bapak Ibu. Ini, sorry. Nah, ini. Oke, ya saya tutup sebentar ya Bapak Ibu. Jadi begitu ya. Jadi sistem kerjanya aplikasi ini sebenarnya hanya alat. Jadi yang utama adalah disiplin positif. Namun kalau hanya kita sekedar melaksanakan disiplin positif tanpa manajemen yang baik, itu juga hasilnya juga tidak ada histori, tidak ada catatan, atau mungkin kadang-kadang kita pakai asumsi saja ya terhadap anak kita ya. Oh, asumsi kira-kira kamu melanggar 3 kali ya ini ya, atau kira-kira berapa kali ya kamu sudah melakukan kesalahan ini ya. Nah, jangan sampai pakai asumsi seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita harus punya data karena di era sekarang ini data itu sangat penting ya, Bapak Ibu. Ya, kode poinnya sebentar saya tulis dulu ya. Ya, ini kalau sudah semakin malam, laptop saya ikut malam juga ya, Bapak Ibu. Kerjanya mulai lemot ya. Nah, Bapak Ibu, eh, ini ya sudah masuk ke database laporan seperti ini. Nanti datanya banyak ini Bapak Ibu. Ini bisa menampung hingga 15.000 data ya dalam 1 tahun pelajaran. Nanti tahun berikutnya kita ubah lagi. Kenapa? Karena eh, kelas siswa itu berbeda-beda. Ini juga bisa kita gunakan Google Form ya Bapak Ibu seperti ini. Jadi tapi eh, kalau pakai Google Form maka input datanya harus pakai Google Form terus seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan input di aplikasi Excel, ini bisa nambah sendiri. Ya, jadi untuk Google Form-nya seperti biasa sudah kita sediakan template-nya seperti ini. Cuma ini nanti nggak milih ya Bapak Ibu, ini agak sedikit nulis ya, nulis sendiri untuk catatan poinnya berapa dan tindakannya berapa, tidak otomatis seperti yang isi langsung di aplikasi ya. Oke. Baik, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti ada catatan laporan dan saya coba akan impor saja ya Bapak Ibu dari aplikasi yang lain. Ya, atau kita buka yang sudah terisi saja biar lebih cepat. Nah ini. Jadi intinya dari aplikasi ini adalah untuk kita tahu histori ya, untuk mengetahui histori apa saja yang telah dilakukan oleh anak-anak kita dan juga kita ya telah melakukan pendekatan apa saja terhadap anak ini dengan disiplin positif. Ingat ya Bapak Ibu, menggunakan
tindak lanjutnya disiplin positif bukan hukuman seperti itu. Nah, katakanlah ini kita sudah memiliki data banyak seperti ini ya. Siswa ini poinnya berapa ini melakukan kesalahan yang berulang-ulang ya. Nah, nanti akan direkap seperti ini Bapak Ibu. Akan keluar hasilnya laporan per siswa. Misalkan ini Ana Purnawati ya, ini melakukan 7 pelanggaran ya, yaitu eh, tanggal ini ya nih, apa saja ya, disiplin positifnya apa. Nanti akan terlihat semua catatannya di sini ya Bapak Ibu. Poinnya berapa ya, terlihat. Ada melakukan pelanggaran banyak, tapi poinnya masih kecil, itu biasanya pelanggaran ringan-ringan semua. Atau melakukan pelanggaran sedikit kadang-kadang, tapi poinnya tinggi, itu yaitu pelanggaran berat. Nanti akan terlihat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi di sini akan terlihat ya, ini ada foto bisa keluar otomatis, ya, termasuk siswa nomor 2 misalkan eh, melakukan pelanggaran berapa poin. Nah, ini frekuensinya 4 kali pelanggaran selama 1 semester ini. Jumlah poinnya 16 ya terlihat. Ya walaupun ini fungsinya tidak untuk menghukum ya Bapak Ibu, tapi sebagai histori ya kita memiliki catatan penting tentang eh, pelanggaran tata tertib yang sudah ada atau pelanggaran kedisiplinan di sekolah. Nah, kemudian juga ada rekap per kelas. Ini langsung terlihat dalam satu kelas. Eh, Misalkan IPS 2 kita ganti bahasa 2, maka nanti akan direkap dalam setiap kelas akan ketahuan anak-anak di kelas ini lebih banyak melanggar, poinnya berapa, itu terlihat ya. Nanti juga akan terlihat dalam bentuk grafik siswa ini poinnya berapa, pelanggarannya berapa ya. Akan terlihat dalam bentuk grafik seperti ini kurang lebih ya. Dan juga ada juga poin tertinggi Bapak Ibu. Ini akan urut ya. Walaupun ini tujuannya tidak untuk menghukum mereka, ini sebagai data kita ya, karena kita nggak boleh lagi di era kurikulum merdeka ini melakukan hukuman ya Bapak Ibu. Lebih baik kita melakukan disiplin positif dengan penyadaran diri terhadap siswa kita. Termasuk juga poin tertinggi, top 10, top 5 seperti itu. Dan juga ada rekap keseluruhan apa namanya seluruh siswa ya dalam satu sekolah. Nanti akan terlihat frekuensi terbanyak ini ternyata 9 kali ya siswa melanggar 9 kali. Siapa terbanyaknya? Cari yang warna warna lain. Nah, ini terlihat 9 kali yaitu kelas IPS 2 misalkan. Kemudian jumlah poin tertinggi. Oh, ternyata ini 250, dicari aja di bawah akan terlihat. Oh, ini 250. Ya, siswa nomor 33 ya seperti itu. Jadi kita langsung tahu sebenarnya perkembangan pelanggaran mereka, dan tujuan dari data ini adalah kita mengetahui histori ya, histori mereka dan apa yang mereka lakukan. Nanti eh, kita sebagai guru perlu melakukan pendekatan disiplin positif terhadap anak-anak yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan seperti yang pemaparan saya di awal tadi. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada pengumuman. Tadi kayak tadi tuh bisa dicetak ya Bapak Ibu, daftar master point-nya ini. Ini perlu kesepakatan ya. Jadi kita mengeluarkan pengumuman ini kita sampaikan dulu ke siswa. Sepakat nggak kita dengan aturan ini seperti ini? Ya sepakat ya. Kalau nggak sepakat ya nggak usah dikeluarin ya. Kenapa? Karena ini tujuannya adalah untuk melatih kita, melatih siswa-siswa kita bahwa sadar ada peraturan yang harus kita patuhi seperti itu. Kalau kita suka-suka, ya nanti di masyarakat saat kita sudah keluar dari sekolah, lembaga pendidikan, konsekuensinya kita tanggung sendiri ya Bapak Ibu. Itu penyadaran yang penting untuk disiplin positif ini. Ya, di sini juga ada surat panggilan siswa ya untuk kita ajak tindak lanjut seperti itu pendekatan. Ada juga orang tua ya bisa kita eh, ada template-nya ya, tinggal di print-print aja. Ya, ada surat perjanjian Bapak Ibu. Surat perjanjian ya tadi kayak restitusi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rojabi ya. Jadi restitusi itu bagian dari disiplin positif, yaitu
sadar akan kesalahannya, mengakui bahwa itu perbuatan yang salah ya. Jadi nanti dibuat perjanjian, kamu janji apa kalau terjadi pelanggaran lagi. Ya, nanti kita tinggal tagih-tagih aja seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini ada covernya ya kalau mau di sorry ini sebenarnya analisis sistem poin ya, bukan poin tatip. Ya, ini eh, konsep-konsepnya ya. Ya, saya kira begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sistem poin untuk melaksanakan, mempermudah apa namanya disiplin positif bagi siswa kita. Oke, saya lanjutkan lagi untuk materi PowerPoint-nya ya. Nah, siapa pelaksana sistem poin di sekolah Bapak Ibu? Biasanya sistem poin ini yang melaksanakan, kalau masa lalu ya, itu wakil kepala sekolah, itu bidang kesiswaan atau kedisiplinan seperti itu ya. Nah, sekarang ada era baru ya Bapak Ibu, walaupun tetap dilaksanakan oleh bidang kesiswaan, perlu disampaikan ya, kita tidak melakukan pendekatan hukuman ya untuk tindak lanjutnya, tapi melakukan pendekatan disiplin positif. Itu perlu disampaikan Bapak Ibu yang ikut webinar ini ya. Oh, nanti salah kaprah lagi bahwa sistem poin itu untuk menghukum siswa tidak ya, seperti itu. Kemudian yang kedua BK, nah ini nanti yang memberikan pembinaan kepada siswa yang mendapatkan poin dan membantu mereka memperbaiki perilaku ya melalui disiplin positif. Jadi tindak lanjutnya adalah guru BK ya yang bisa melakukan pendekatan terhadap siswa. Kemudian yang ketiga ini guru, guru ini yang melihat atau mengawasi perilaku siswa jika ada yang melakukan kesalahan atau pelanggaran poin, kedisiplinan bisa dicatat oleh guru. Dan yang terakhir adalah siswa ini ya, siswa ini yang sebagai ini ya, mematuhi aturan ya, orang yang mematuhi peraturan dan bertanggung jawab atas poin yang diterima ya, serta nanti sebagai eh, anak yang akan kita bantu mereka dalam penyadaran diri. Nah, mekanismenya saya kira ini hal yang teknis sekali ya, seperti biasa penyusunan, kemudian pengawasan poin dan lain-lain. Nah, jadi apa apa saja peran guru BK dalam program sistem poin ini? Ya, ini contoh ya, contoh. Nanti tergantung Bapak Ibu, banyak tergantung kreativitasnya bagaimana proses penyampaian disiplin positif terhadap siswa ya. Ini contohnya saja. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu sesi konseling, yaitu mengadakan pertemuan antar siswa dan konselor untuk diskusi terkait perilaku kesalahan siswa itu dan mencari solusinya ya. Bukan langsung menghukum ya. Itu zaman dulu sistem poin itu digunakan untuk menghukum ya. Sekarang sudah beda. Yang kedua melakukan pelatihan disiplin positif ya. Jadi misalkan mengadakan workshop atau seminar atau apa namanya itu ya, studium general ya di tahun ajaran baru seperti itu bahwa pentingnya disiplin positif dengan rasa tanggung jawab seperti itu. Kemudian yang ketiga contohnya program mentoring yaitu menetapkan mentor dari senior-senior yang berhasil untuk membantu siswa memahami disiplin positif ya, konsekuensi logis dan juga restitusi terserah ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ini kegiatan refleksi ya. Bagi siswa yang melakukan kesalahan itu bisa melakukan restitusi ya atau pengakuan dosa ya bahasa kasarnya pengakuan dosa atau pengakuan kesalahan atau menulis esai atau jurnal ya terkait pengalaman mereka dengan metode disiplin positif seperti itu. Nah, misalkan siswa itu sudah melakukan pelanggaran terlalu banyak ya, diomongin berkali-kali ya. Terserah Bapak Ibu, mau dibiarkan alam nanti yang akan menjawabnya, dibiarkan saja dia mau hidup kemana, atau tetap dikasih sanksi ya boleh, silakan. Boleh-boleh saja sanksi ya, tapi ini ada standarnya Bapak Ibu, ada standarnya itu Permendikbud nomor 82 tahun 2015 bahwa jika ada sanksi kepada peserta didik itu hanya boleh tiga ini, nggak boleh lebih dari itu ya, yaitu teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga ini tindakan lain yang bersifat edukatif ya. Jadi tidak boleh ada kekerasan verbal, kekerasan fisik itu tidak boleh ya. Walaupun verbal hanya sekedar omongan itu sudah nggak boleh ya. Ini ada undang-undangnya. Ini penting Bapak Ibu ya. Jangan sampai melewati yang ini ya. Kalaupun itu harus disanksi, tapi sebisa mungkin kita tidak menggunakan pendekatan hukuman, tapi pendekatan disiplin
positif ya Bapak Ibu, seperti itu. Ini kalau sudah terpaksa sudah ya. Kalaupun terpaksa ya ini nggak boleh lebih dari ini ya. Jangan sampai melakukan kekerasan intinya. Karena kalau melakukan kekerasan ya konsekuensi ditanggung sendiri ya. Yang lagi viral-viral sekarang ini ya kasusnya itu sampai ke DPR, sampai Hotman Paris ikut-ikut ya. DPR ikut, Kapolri ikut ya, macam-macam. Nah, kemudian setelah kita tahu itu semua, mengapa ini sekolah perlu melakukan sistem poin, Bapak Ibu, perlu program poin maksudnya ya. Ya, ini hanya gambaran saja bahwa ini kita bisa meningkatkan citra sekolah ya dengan teknologi. Oh, ternyata sekolah sana itu maju ya, semuanya dicatat dengan teknologi ya. Jadi pandangan orang terhadap sekolah kita itu yaitu sekolah yang berbasis teknologi karena menggunakan aplikasi ya, sistem poin. Kemudian yang kedua, sekolahnya ini penuh dengan inovasi ya, jadi nggak ketinggalan zaman seperti itu. Bukan metode-metode klasik yang ditulis pakai kertas ya, nanti setelah ada pengawas datang kacau balau. Itu catatan-catatannya. Kemudian orang tua itu merasa nyaman dan percaya pada sekolah ya yang memiliki sistem digital dan transparan. Jadi mereka akan sadar misalkan anaknya masih tetap ngeyel misalkan dikasih tahu ya. Jadi itu bisa kita sampaikan ke orang tuanya ya. Syukur-syukur malah kita bisa merubah karakter anak yang mungkin cengkal atau cengal ya dengan sistem poin ini dengan pendekatan disiplin positif ya. Itu syukur-syukur mereka akan sangat berterima kasih sekali sama kita apabila kita bisa merubah anak mereka ya dari sebelumnya suka melanggar tahu-tahu mereka menjadi anak siswa yang apa namanya siswa yang sadar ya bahwa melanggar itu memiliki konsekuensi logis ya seperti itu. Jadi implementasikan sistem poin di sekolah dan pelaksanaan disiplin positif lebih mudah eh, dan terorganisir ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan kami. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Oh ya, sistem poin ini saya mau sampaikan bahwa ini bukan program kami ya. Sistem poin itu, sorry, disiplin positif itu, sorry, bukan sistem poin. Disiplin positif itu bukan kami yang buat, itu punyanya Kemendikbud Bapak Ibu. Ini program tapi ini dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan ya. Cuma mungkin sosialisasinya tidak semua orang sudah memahami tentang disiplin positif ini ya untuk merdeka belajar. Demikian Bapak Ibu materi kami. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan coba diskusi eh, sampai berapa menit ya. Nanti kita tutup dan kita absen-absen seperti biasa. Monggo Bapak Ibu yang mau diskusi eh, juga nanti bisa tanya juga masih ada Bapak Dr. Rojabi silakan mau tanya sama siapa monggo silakan ada Ibu Dewi Cahyati atau Ibu Tati Fauzi monggo silakan. Izin Pak Ali, Oke Ibu Khalidawati monggo silakan. saya ingin bertanya, sistem poin itu pakai aplikasi apa ya? Kebetulan saya guru BK di SMA 14 Banda Aceh. Sistem poin saya tertarik dengan sistem poin. Ya baik Aplikasinya seperti ya sudah Bu cukup ya. Sistem poinnya itu kebetulan kami yang mengembangkan aplikasinya yang Bapak Ibu saksikan ini di depan ini di layar ya. Namanya namanya sebenarnya aplikasi sistem poin ya, sistem poin Almas ya, bukan yang ini ya. Nama aplikasinya sistem bisa poin Almas. ditampilkan. Di layar nggak tampil ya Bu ya? Eh ini Bu, di layar Ibu bisa lihat di layar ini saya coba tampilkan ya. Belum nampak, Pak? Hah? Ada Pak di layar ada. Ada kok Bu. Ada Itu kok, Ibu ada digeser saya HP-nya, baca. digeser sebelah kiri Bu. Dari tadi saya praktek di aplikasi sistem poin ini. Bisa layar HP-nya mungkin Ibu di posisi daftar peserta Poin ya. mungkin coba digeser ke Di kiri. Oke, Iya. Pak. meeting Ah, itu diklik biar nanti materinya kelihatan. enggak. Demikian Ibu ya.
Dari tadi saya praktek ini kok Bu. Jadi bukan sekedar ngomong saja. Iya. Oke, terima kasih Bu. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau diskusi. Izin Pak Ali. Oke, Ibu monggo Ibu Dewi Cahyati. Ya, Saya Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Dewi Cahyati, saya dari MTS Al-Mali Bantul, Yogyakarta. Bapak, ini yang saya tanyakan tadi terkait tentang poin. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Ali bahwa yang lebih efektif dan efisien untuk penanganan siswa itu adalah kita membuat poin siswa karena kita tidak boleh melakukan hukuman berupa berupa verbal ataupun fisik ya. Tadi sudah disampaikan. Nah, ini yang saya tanyakan yang terkait tentang poin itu sendiri, Pak. Untuk poin itu nanti arahnya, tindak lanjutnya itu mau dibawa kemana, Pak? Misalkan kan itu tadi ada poin 2, 3, 4, 5. Apakah itu ada maksimalnya? Kemudian nanti maksimalnya itu misalkan maksimalnya itu 1.500 misalkan. Terus kemudian nanti pada akhirnya apakah anak-anak itu nanti saat konsekuensinya akan dikeluarkan misalkan atau tidak naik kalau sudah mencapai maksimal atau bagaimana Pak? Itu yang masih saya bingungkan gitu. Jadi poin itu apakah hanya untuk diriwayatkan anak ini mempunyai pelanggaran ini sekian 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 atau ini anak ini mau dibawa kemana gitu dengan poin-poin itu. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Jadi poinnya nggak sampai 1.500 Bu. Jadi poin 20 Enggak, saja. maksudnya itu contoh Pak. Oke. Jadi ada catatannya di sini. Ini ada template saja ya. Nanti tergantung kebijakan sekolah ya Ibu. Pengumuman versi cetak. Jadi misalkan ini kalau poin sudah mencapai 20 poin, jadi Bapak Ibu misalkan ada di sekolahnya itu terjadi pelanggaran massal ya. Nggak mungkin kita setiap hari menangani sampai 50 anak ya. Yang terlambat 30 anak, terus yang kabur misalkan 5 anak, nggak mungkin kita kita langsung bina setiap hari sebanyak itu. Jumlah kita berapa orang guru BK-nya ya. Mungkin bisa pakai standar poin ini. Jadi misalkan kalau sudah 20 poin, kita panggil ya, nggak apa-apa. Baru kita kasih pembinaan disiplin positif. Ini misalkan pembinaan awal. Kalau sampai 50 poin ini pembinaan lanjutan ya. Kalau 100 poin ya misalkan ini bisa panggil orang tua, bisa pembinaan khusus atau kita bisa datangkan konselor ya. Artinya kalau sudah melewati 100 poin sebelumnya pasti siswa ini sudah dari 20 sama 50 ya. Sudah kita kasih pembinaan. Ini tergantung kebijakan sekolah nanti mau diukur berapa, mau mau dibuat ketat misalkan kalau poinnya 5 saja sudah otomatis perlu kita lakukan pembinaan disiplin positif seperti itu. Jadi ini template ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi ini tolak ukur. Jadi tidak serta-merta kalau poinnya 100 kita keluarkan ya, jangan ya. Kita sebisa mungkin memberikan pembinaan Bapak Ibu, pendampingan ya, pendampingan berupa disiplin positif Bapak Ibu, seperti itu. Jangan sampai sistem lama yaitu sistem pendekatan hukuman kita laksanakan kepada siswa ya. Kalau dulu poin 100 sudah otomatis keluar sekolah ya, itu jangan jangan lebih baik tidak. Kecuali memang ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa ditolerir lagi ya. Misalkan terjadi kasus sampai melibatkan pihak yang berwajib seperti itu di luar standar kita seperti itu. Jadi demikian Ibu. Jadi tolak ukurnya nanti bebas dibuat sekolah berapa. Ini untuk membatasi ya bahwa kalau seperti ini jangan dibiarkan saja. Kalau sudah melewati 20 poin, ini perlu pembinaan khusus ya. Itu kalau misalkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kadang siswa itu kan sistem poin ini kan sebenarnya mencatat perilaku kadang-kadang hal-hal yang biasa ya. Eh, Makanya kita kita kadang bingung ya, seperti baju tidak rapi gitu ya. Kita kan perlu mendisiplinkan walaupun itu hal-hal yang pelanggarnya yang tidak terlalu berat ya. Tapi kalau setiap hari anak itu seperti itu, ya kita catat ya,
kita catat, tapi nanti pembinaannya yaitu dengan disiplin positif. Demikian Ibu. Jadi ini sebagai tolak ukur seperti itu. Ukur standar untuk kita mau bergerak ke tahap berikutnya. Gitu, demikian. Syukur-syukur misalkan satu kali pelanggaran langsung kita tangani ya. Syukur-syukur misalkan sekolah kita memang benar-benar sekolah disiplin. Saya dulu pernah sekolah di salah satu sekolah negeri ya, nomor 1, nomor 2 di Surabaya. Memang jarang tidak ada yang terlambat. Yang terlambat paling satu anak, itu pun pulang kadang-kadang nggak sekalian nggak sekolah. Terus di SMA-nya saya sekolah di sebuah institusi yang mungkin agak longgar di desa ya, saya pindah ke desa. Kalau yang terlambat Bapak Ibu setiap hari lebih dari 50 anak ya. Kenapa? Karena memang mereka harus mengaji dulu ya, seperti itu. Kemudian eh, mau dihukum juga yang terlambat banyak banget Bapak Ibu. Itu nggak mungkin akan ditangani oleh BK ya, walaupun jumlah BK-nya banyak. Tapi kalau yang terlambat jumlahnya banyak, kemudian yang melanggar, yang keluar ke misalkan ke mana, ke kantin terus tidak balik, itu banyak ya Bapak Ibu, seperti itu. Itu akan kesulitan ya, memberikan kesulitan tersendiri ya bagi guru BK. Nah, salah satu solusinya itu dengan mencatat-catat seperti ini ya, dengan sistem poin. Ya, demikian Ibu, oke, gambarannya. Mohon maaf Pak, ini tadi kan disampaikan sama Bapak itu pembinaan khusus nggih Pak nggih. Nah, pembinaan khusus itu yang seperti apa Pak, yang tepat sasaran, takut ya, karena kan kita sudah pernah tahu ya apa namanya, berita-berita viral yang guru menangani siswa ada kesalahan seperti itu kan Pak. Nah, Ya. yang dimaksud dengan pembinaan khusus bagaimana? Sedangkan kita di sekolah, saya yakin di masing-masing sekolah kita sudah punya alur-alur penanganan siswa. Misalkan pertama untuk pemanggilan siswa, yang kedua misalkan sudah memberikan surat pernyataan kepada siswa, pemanggilan orang tua, melakukan home visit, dan ada beberapa langkah-langkah yang lain. Ternyata anak ini masih tetap, misalkan tidak masuk sekolah gitu, atau bolos gitu. Terus apa yang harus kita tangani? Selama ini kan kita sudah melaksanakan sesuai dengan proses gitu, Pak. Ya. Itu mungkin itu ya yang yang masih Ya. masih masih nggak, saya masih ngambang gitu. Saya harus bagaimana gitu sebagai seorang BK itu bagaimana? Padahal kita sudah menangani siswa sesuai dengan proses yang ada. Oke. Jadi penanganan khusus Bapak Ibu tetap tidak boleh lepas dari disiplin positif. Nah, ini gambarannya tadi Bapak Ibu. Ini mana tadi ya? Pendekatan-pendekatan dilakukan ini juga ada di aplikasi ya. Cuma nilainya itu kita tingkatkan. Ya, jadi misalkan mengakui dan menghargai upaya anak dengan tingkah laku mereka yang baik. Oke, mereka misalkan ke kantin terus nggak ikut jam pelajaran ya. Kita awal-awalnya ini mengakui dan menghargai upaya anak dan tingkah laku mereka yang baik. Kita tidak fokus pada kesalahan mereka, terus kita bilang kamu sebenarnya anak baik, tapi sikapmu yang tidak baik, bukan orangnya yang tidak baik ya. Oke, itu lunak ya, santai. Kemudian besok melakukan pelanggaran lagi, Bapak Ibu. Kita sampaikan lagi seperti ini ya. Besoknya lagi tetap melanggar lagi ya, ke kantin tidak balik, tidak ikut jam pelajaran, ternyata dia nggak suka sama mata pelajarannya, mungkin dia nggak mampu seperti itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, kita tingkatkan nilainya. Eh, Kalau yang awalnya agak lunak kemudian menjadi agak lebih lebih paham gitu ya, nggak bisa bahasa halus ya, bahasa agak-agak keras sedikit lah mungkin. Kalau masih seperti ini, mungkin orang tuanya akan kami panggil ya. Panggil, saya sampaikan. Ternyata orang tuanya juga sama seperti itu. Misalkan seperti itu, jadi pendekatannya sudah nggak mempan, Bapak Ibu, ada dua pilihan, Bapak Ibu. Yang pertama, biarkan alam sudah, karena ini panduan dari pemerintah seperti ini ya. Jadi melakukan disiplin positif ya pendekatannya. Kalau memang anaknya tetap seperti ini ya biarkan sudah. Pilihan yang pertama, biarkan alam yang menentukan. Nanti dia misalkan di masyarakat melanggar, mencuri atau apa, nauzubillah ya,
terus dihukum masyarakat ya itu menentukan biar alam yang menentukan gitu loh. Atau yang kedua, kita memberikan eh, hukuman edukatif ya, seperti yang ditulis oleh undang-undang yang sini. Jadi ini diperbolehkan juga Bapak Ibu ya, ada hukuman edukatif yang ini ya. Jadi yang pertama teguran lisan, teguran tertulis, yang terakhir adalah tindakan lain yang bersifat edukatif. Ini Permendikbud nomor 82 tahun 2015 ya. Sanksi yang bersifat edukatif ini contohnya ini, tapi bukan pendekatan disiplin positif. Kalau memang misalkan ini alternatif terakhir ya, konsekuensi misalkan sudah nggak mempan, sudah disiplin positif ya, mereka nggak sadar-sadar, memang anaknya cengal ya, boleh dikasih sanksi ya seperti ini, yaitu mensekor siswa melakukan tindakan kekerasan ya, dan memberi waktu mereka untuk refleksi diri ya, diskor, kamu nggak boleh sekolah sudah 3 hari gitu, refleksi diri seperti itu boleh. Kemudian ini sanksi berupa kerja sosial ya, yang diberikan kepada pelaku ya, ini pelaku kekerasan maksudnya ya, sebenarnya bukan perundungan, jadi yang menimbulkan sikap empati. Kemudian bisa juga memberikan sanksi rehabilitasi melalui psikolog ya. Ini cara terakhir Bapak Ibu, bisa mengundang psikolog. Zaman sekarang ini banyak gampang mendatangkan psikolog ya. Banyak aplikasi-aplikasi seperti Relief apa itu menyediakan psikolog secara online, atau bisa mengundang psikolognya langsung ya ke sekolah kita. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi cara terakhir yaitu kita bisa memberikan sanksi, tapi yang bersifat edukatif ya. Ini ada standarnya. Sudah nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh ada hukuman verbal, nggak boleh ada hukuman fisik ya. Itu dilarang di era sekarang. Jadi di masa kita dulu mungkin kalau kita melanggar disiplin terus dipukul pakai apa penggaris, terus kita lapor ke orang tua malah ditambahi sama orang tua ya. Kamu ini cengal sama gurunya ya, nurut malah ditambahi lagi hukumannya sama orang tua kita. Jadi begitu nggih, Bu. Sudah nggak perlu kita berpikiran harus eh, anak ini sempurna. Kalau memang memang tidak bisa kita beri pendekatan disiplin positif seperti itu, ya sudah eh, sampai segitu saja gitu Ibu. Oke, demikian Ibu. Berarti kita biarkan ya Pak ya. Ya Berarti bukan kita dibiarkan, biarkan saja. kita coba kasih ini Bu, tindakan sanksi yang berupa edukatif ya, itu. Yang terakhir nanti kita datangkan psikolog seperti itu Bu. Ya. Memang butuh modal seperti itu. Jadi begitu ya Bu, tergantung kita. Cuma sebisa mungkin kita melakukan tindakan preemptifnya itu melakukan disiplin positif. Oke, demikian Ibu. Oke. Oke, Ya Pak, terima kasih Pak. sama-sama Ibu. Oke, pertanyaan misalkan ya, sudah didatangkan psikolog, ternyata anaknya masih tetap ya, itu masalah lagi ya Bapak Ibu. Itu baru itu sudah nggak ada pilihan lagi Bapak Ibu. Sudah diabaikan saja, dibiarkan sudah, biar alam yang menentukan. Karena kalau kita melakukan tindakan hukuman berupa verbal, verbal saja itu bisa dilaporkan ke polisi loh zaman sekarang Bapak Ibu. Apalagi fisik ya. Aduh, viral-viral nanti jangan sampailah kita jadi orang yang viral-viral itu Bapak Ibu. Oke, demikian. Oke, monggo Bapak Ibu. Ini yang resen banyak ya. Satu lagi dulu ya. Monggo silakan. Ya Pak, ya bisa. Oke, monggo silakan Mas Bapak. Ahmad Barat. Tati ini belum ini. Oke, monggo Ibu Tati, monggo atau Baik. Bapak, monggo Baik. silakan. Ya, terima kasih. Ini saya barangkali bukan pertanyaan ya Pak Ali, karena saya bukan pelaku langsung di tingkat pendidikan menengah ya, tapi saya di perguruan tinggi. Mas saya tertarik sekali karena ini berkaitan dengan judul-judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa mengenai disiplin di sekolah. Nah, kita pada dasarnya setuju ya bahwa hukuman itu merupakan upaya terakhir, bukan pada personnya, tapi pada perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Nah, barangkali kalau kita mundur ke belakang, sistem poin ini walaupun masih jadul, manual, itu sudah pernah dilakukan oleh semua sekolah. Nah, barangkali kita juga melibatkan para orang tua, karena ketika dia menyekolahkan anaknya di SMP atau di SMA tersebut,
Orang tuanya sudah disodorin dengan beberapa perjanjian yang harus dipatuhi. Nah, barangkali berangkat dari dasar inilah dukungan dari pemerintah yang mengeluarkan aturan bahwa ini merupakan program di sekolah. Memang membatasi sekali ya Pak dengan kondisi-kondisi yang viral. Ini bukan ngejudge ya. Saya sendiri melihatnya jadi ngeri untuk melakukan apa ya, pembinaan bukan hukuman. Karena kenapa? Kadang orang tua tidak semua, memang kadang orang tua hanya mendengarnya dari hal yang sepihak. Nah, barangkali pendekatan hukuman ini tepat sekali kalau diberikan di era sekarang ini, karena kita menginginkan restitusi, bukan apa namanya itu menjatuhkan mental anak itu sendiri. Jadi melalui transformasi disiplin siswa ini barangkali saya mendukung programnya pemerintah dan juga apa yang diinginkan oleh Pak Ali dan teman-teman di sini. Barangkali diwajibkan aja sekolah itu untuk memiliki apa namanya apa ya, sistem ini ya, atau mungkin aturan ini. Diwajibkan aja sekalian itu. Karena kalau kita masih main tawar-menawar yang seperti kemarin, itu saya rasa agak-agak kurang ini ya. Kalau memang sekolah tersebut perhatiannya langsung kepada pembinaan ini. Barangkali itu saja Pak Ali, hanya sekedar memberikan masukan itu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini senior kami nih, Ibu dosen. Insya Allah Bu, terima kasih atas apresiasinya dan mudah-mudahan ini sudah diselenggarakan pemerintah itu tahun 2023 sih. Cuma kayaknya nggak tahu ya, sosialisasinya itu memang apa namanya, Semua mungkin sekolah. tidak semua sekolah ya ini. Eh, Mungkin perlu dukungan kayak dosen-dosen kita, kayak Ibu yang peduli dengan program-program seperti ini, disiplin positif. Ini mungkin memang perlu direkrut oleh pemerintah ya untuk jadi untuk narahubung ke sekolah-sekolah ini kayaknya penting ya Bapak Ibu. Karena memang kadang-kadang guru-guru kita memang nggak sadar ya, nggak sadar mereka sebenarnya pengen memberikan yang terbaik, tapi dengan model hukuman dan konsekuensinya jadi viral ya seperti itu. Oke. Terima kasih Ibu Tati, semoga kita tetap bisa berdiskusi terus-terusan di event-event kami berikutnya. Kami tunggu. Sami-sami. Izin Monggo, balik. Izin Nggih. balik. Monggo Bapak. Ya, izin balik. Nggih, monggo Bapak Mardoni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini tadi ada kaitannya dengan aplikasi. Kalau kita menggunakan Google Form itu, Pak Ali. Gimana Pak? Kalau kita dalam pencatatan di sistem poin ini menggunakan Google Form, Pak Ali. Tadi kurang jelas penjelasannya, Pak Ali. Gimana itu kalau? Karena kan kita kebanyakan di lapangan gitu, Pak Ali ya. Jadi melihat pelanggaran anak, kadang-kadang kalau mau langsung di komputer, ya mungkin kesulitan juga kita kan. Nggih. Oke, mungkin itu saja Pak Ali. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mardoni. Jadi aplikasi ini juga bisa mengambil data dari Google Form. Jadi sudah ada template-nya, kami sediakan seperti ini. Nanti isi seperti ini, dan ini nanti hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk Google Sheet ya Bapak Ibu, seperti ini. Dan nanti dari Google Sheet itu linknya, ini kita copy ke dalam aplikasi untuk bisa terhubung. Jadi posisinya itu cuma untuk posisi database laporan ya. Nah, ini linknya taruh di sini. Nanti kita bisa langsung ambil data dari Google Sheet tadi. Ya, jadi alamat address barnya taruh sini. Nanti kita tinggal klik tombol impor seperti ini. Jadi data dari Google Form itu langsung diambil ke dalam aplikasi seperti ini, Bapak. Nah, cuma, jadi kalau pakai Google Form, maka ini akan terus di posisinya di replace terus. Jadi kalau pakai Google Form harus pakai Google Form terus. Kecuali kalau pakai ini yang sistem input manual dari aplikasi, ini bisa nambah ke bawah seperti itu. Nah, cuma kalau pakai Google Form,
ini nanti datanya di-replace lagi dari posisi awal ini, di-replace sesuai dengan data terbaru dari Google Form. Jadi tidak bisa kita tambahkan manual di aplikasi seperti itu. Sama sebenarnya. Cuma kekurangan yang kedua di Google Form itu tidak otomatis memberikan apa namanya? Tidak bisa memberikan ini tidak lanjut atau kode poin. Jadi kita harus mencari lagi ya kode poin. Nanti kita taruh Microsoft Word, cari poinnya ini berapa ya. Kemudian termasuk juga tindak lanjutnya disiplin positifnya itu kayak apa. Jadi kita mengarang sendiri di Google Form ini. Tidak bisa seperti ini. Kalau di aplikasi kita bisa mirip tindakan positifnya apa seperti itu. Jadi misalkan memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran. Nah ini bisa masuk kalau kita input dengan aplikasi langsung seperti itu. Karena di Google Form tidak ada fitur seperti itu, Bapak. Tapi ini kelebihan aplikasi bisa terhubung dengan Google Form. Cara yang kedua, jadi misalkan kita menggunakan input manual seperti ini di Google Form-nya itu kita bisa copy paste saja. Jadi nanti kita hanya ngambil data dari Google Form yang ini, yang mana namanya, yang berbentuk Excel ini. Nah ini. Lalu kita copy saja secara manual. Jadi misalkan kita butuh pengisian data, nanti cara ngisinya itu di copy saja. Ya, seperti itu. Jadi misalkan ini saya coba isi ya. Misalkan kelas 10 ya. Nomor induk 1003. Nama pelanggar Ali. Ya, tanggal kejadian diabaikan. Kode poin misalkan A1. Jumlah poin 2. Nah, ini kelemahannya Google Form, kita inputnya manual ya. Oke, tindakan selanjutnya misalkan disiplin positif ya. Saya tulis aja gini aja. Nah, nanti datanya bisa model impor, tapi kalau kami sarankan kalau mau pakai gabungan antara itu, antara manual dengan Google Form, bisa kita copy seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini kita copy manual juga bisa di sini. Paste spesial seperti itu. Ya, itu solusinya jika pakai gabungan antara model online sama offline. Demikian Bapak G.